Dan mereka mayoritas menganggap bahwa yang dilakukan DJ Verni ini diduga adalah bentuk fitnah yang lain. Tampaknya Densu sudah tidak akan menaruh rasa kasihan atau simpati. Dan jika dia seperti ini, maka begitu pula kemungkinan besar para pengikutnya. Tetapi jelas di sini, Denny Sumargo adalah pemenangnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Minggu-minggu ini kita masih dihiasi dengan perseteruan antara Denny Sumargo dan DJ Verni. Akhirnya setelah ditunggu lama, DJ Verni ini memberikan klarifikasi terbuka yang ditujukan kepada Denny Sumargo. Tapi mengapa klarifikasinya ini? Alih-alih malah membela dirinya dan menimbulkan simpati, malah sangat berpotensi untuk membuatnya mendekam di jeruji besi. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Tantangan DJ Verni untuk meminta dilakukannya tes DNA ulang yang kedua kali. Ini langsung direspons tanpa pikir panjang oleh Denny Sumargo dengan mengambil langkah hukum. Denny Sumargo melaporkan DJ Verni atas dugaan pencemaran nama baik. Dan ini adalah langkah yang akhirnya diambil Denny Sumargo. Walaupun dia tahu ini akan menghabiskan biaya lebih banyak dibanding harus menghadapi kasus ini tanpa melalui jalur hukum, tapi ini adalah satu langkah yang tepat dan sesuai. Dibandingkan harus meladeni bertele-tele melalui podcast yang tanya jawab, kalau dulu zamannya orang itu bikin lagu dijawab, bikin lagu dijawab. Dan ini saya pikir adalah satu pilihan yang juga bijaksana. Membawa ini semua melalui jalur hukum, dan jika ternyata memang nantinya pengadilan memerintahkan Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA, dia akan menyanggupinya. Tapi ternyata tanggapan ini membuat DJ Verni ini malah semakin geram. Dia tidak menyangka bahwa Denny Sumargo mau melakukan apa yang dinamakan sebagai tindakan hukum, dan mengira kalau Denny Sumargo ini malah akan meladeninya melalui ruang publik lewat sosial media atau podcast miliknya ini tadi. Dan tak urung, ini membuat akhirnya DJ Verni ini melakukan sesuatu yang kalau menurut saya ini sangat berpotensi menjadi sesuatu yang saya tadi katakan di awal konten ini tadi. Densu awalnya merasa kasihan, tapi terus kemudian berbalik rasa karena akhirnya DJ Verni ini dianggap menjelek-jelekan Densu di sosial media. Dan di sini terlihat bahwa para penggemar Denny Sumargo yang saat ini semakin bertambah setiap harinya, thanks to podcast Surat Bang, ini ternyata tidak segampang itu dan menelan mentah-mentah klarifikasi atau pengakuan atau kesaksian yang dilakukan oleh DJ Verni ini bulat-bulat. Dan mereka mayoritas menganggap bahwa yang dilakukan DJ Verni ini diduga adalah bentuk fitnah yang lain yang ditujukan untuk menyerang pamor si mantan pemain basket ini tadi. Apakah ini adalah sebuah langkah yang tepat? Kalau ini dilakukan di ruang publik, ini adalah sebuah kematian. Langkah yang akan malah mengubur semua tujuan dan bahkan reputasinya dalam-dalam. Karena kita tahu yang pertama, Denny Sumargo sudah memiliki fanbase yang sangat besar, jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan citra Densu sekarang itu berbeda dengan dahulu. Sehingga melakukan hadap-hadapan frontal dengan Densu untuk kasus ini bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Saya pikir DJ Verni ini harusnya bisa meminta pendapat kepada orang yang akan bisa lebih memberikan arahan yang lebih tepat lagi. Dan menanggapi tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Denny Sumargo, DJ Verni ini malah menggelar jumpa pers bersama dengan kuasa hukumnya. Tapi sayangnya ini malah membuahkan sesuatu yang nampaknya kurang baik, tidak sesuai lagi. Dan kalau menurut saya ini dua kali blunder. Pada saat jumpa pers, kita akan melihat bahwa dia ini sangat tertekan dan berusaha untuk menjelaskan banyak hal yang malah membuatnya ini seakan-akan menjadi seperti berputar-putar, tidak fokus kepada apa yang substansial, dan menjadi pertanyaan semua orang, mengapa dia masih ingin melakukan ini dan dilakukan sekarang? Jawabannya ini tampak tidak bisa diterima oleh banyak orang, dan banyak diantaranya malah berusaha menyudutkan yang alasannya ini sulit untuk dibuktikan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan akhirnya malah adanya sebuah, kalau kita bilang ini tuduhan dan dugaan dari masyarakat, ini malah dianggap sebagai sebuah upaya dari DJ Verdi untuk mencari simpati dari publik yang tampak gagal, dan dianggap mencari simpati dengan mengatasnamakan anak yang dia nafkahi seorang diri. Yang kalau kita mau mencari tahu, kayaknya di Indonesia ini banyak sekali jutaan ibu-ibu yang mungkin menafkahi anaknya dengan nafkahnya sendiri. Dan apakah Densu akan membeli apa yang dijual oleh DJ Verdi? Rasa kasihan yang dijual ini tadi, rasa simpatik yang ingin didapatkan, rupanya tidak membuat Denny Sumargo ini mengubah apa yang sudah berubah itu tadi. Tampaknya Densu sudah tidak akan menaruh rasa kasihan atau simpati. Dan jika dia seperti ini, maka begitu pula kemungkinan besar para pengikutnya. Dan mungkin ini juga yang dipikirkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Jika ternyata memang DJ Verdi yakin bahwa ini adalah anaknya bersama Densu, saya kira ini adalah langkah yang keliru. Apakah DJ Verdi akan mendapatkan yang dia inginkan? Saya kira sih tidak. Ini akan kembali lagi ke titik nol lagi. Karena sepertinya Densu ini sudah menyiapkan lebih matang atas bukti, saksi, dan semua persiapan yang kemungkinan besar akan memenangkannya di pengadilan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadapi kasus ini. Sehingga kalau menurut saya akan lebih bijaksana jika DJ Verdi segera menyelesaikan permasalahan ini di luar meja hijau. Saya tidak mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi jelas di sini, Denny Sumargo adalah pemenang. Dan alangkah baiknya jika DJ Verdi di sini memikirkan baik-baik akan seperti apa anaknya nanti saat harus melihat kasus ini di masa depan nanti. Dari jejak-jejak digital yang akan tertinggal. Karena kalau ternyata dia terbukti terus melawan dan akhirnya kalah dan dicatat oleh internet dan sosial media, maka anak-anaknya nanti akan kena imbas. Imbas negatif yang sangat mungkin akan dibully atas keputusan yang salah yang dilakukan oleh ibunya. Kembali di sini, kecuali surat yang membuktikan bahwa Denny Sumargo tidak memiliki hubungan darah dengan anak DJ Verdi, kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi seperti yang saya katakan jelas sekali, bahwa cara DJ Verdi untuk mengklaim kebenaran sesuai yang dia pikirkan, ini adalah jalan yang tidak tepat. Dan sangat mungkin ini akan menguburnya di jeruji besi nanti. Maka pikirkan baik-baik, dan semoga ada dialog yang tidak perlu diliput oleh media massa. Dan semoga ini akan menemukan titik keadilan yang mungkin di sana akan terkuak kebenaran yang sesungguhnya. Untuk kalian semua yang ingin menanyakan tentang kehidupan kalian, atau kalian memiliki satu permasalahan yang sama, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.